Rismon Sianipar menyebut bahwa dalam pertemuan dirinya meminta maaf atas kasus yang selama ini ramai diperbincangkan masyarakat. Selain itu, Rismon juga menyebut dirinya menemukan fakta baru yang akan ditulisnya menjadi buku. Dengan menggunakan metodologi berbeda, Rismon mendapati temuan baru bahwa ijazah Jokowi adalah asli, sehingga menurutnya temuan tersebut harus disampaikan dengan jujur dan apa adanya. Oke, halo Sobat ISB, kembali lagi dengan saya, Samsi Mumin, di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan kita di channel tercinta ini, yang dimana sudah libur beberapa minggu ya, Kang Ki? Sudah hampir sebulan. Sudah hampir sebulan. Nah, dan teman-teman ISB juga sudah tidak asing yang berada di samping saya, yaitu Dr. Eki Sirojul Baihaqi SHMH yang biasa disebut dengan Kang Eki. Bagaimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik. Puasa lancar Di akhir bulan puasa ini ya, kita harus tetap ya, sehat. apalagi menyambut hari yang suci ya, hari Idul Fitri. Nah, Kang Eki melihat perkembangan berita yang terbaru ini terkait ijazah ya. Ijazah siapa? Ijazah palsu yang akhir-akhir Ya masih dugaan kan. masih dugaan ya. Ada salah satu tersangka berinisial R yang dimana proses ijazah palsu ini sudah dalam tahap penyidikan ya. Tapi di pertengahan yang sudah hampir sampai ditetapkan jadi tersangka, malah beliau mengakui bahwa ijazah itu asli ya. Nah, Kang Eki, dari sistem hukum yang ada pada kita, bagaimana itu? Apakah sah-sah saja? Ya, ini kan satu yang paradoks ya, kalau bisa dikatakan. Dari semula yang sangat menggebu-gebu ketiga tersangka ini seakan meyakini 100% gitu bahwa ijazah mantan presiden kita Pak Joko Widodo itu palsu. Nah, sampai dia misalkan mengatakan ini adalah hasil riset, sampai misalnya berbagai macam metodologi katanya kan sudah dilakukan, sehingga pada kesimpulan bahwa ijazah ini diduga palsu kan begitu. Lalu bergulirlah perkara ini kemana-mana, gitu ya, digugat baik itu secara perdata, kemudian pidana, gitu ya, dan saling lapor pada akhirnya. Nah, sampai pada saatnya korban dalam hal ini Bapak Joko Widodo melaporkan kan, melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ya, atas tuduhan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Salah satunya adalah yang berinisial R yang tadi disebutkan bahwa saat ini ternyata menganulir ya tuduhannya tersebut, gitu, dan mengatakan bahwa ijazahnya ternyata asli. Nah, sebetulnya dalam sistem hukum kita itu sah-sah saja ya. Jadi di dalam satu penyelesaian tindak pidana ya atau delik terkait dengan pencemaran nama baik ini, jadi seseorang dimungkinkan gitu, untuk melakukan upaya hukum, dalam hal ini adalah upaya permohonan restoratif justice ya, perdamaian kepada pihak kepolisian ya. Tetapi juga ada syaratnya kan, ada syaratnya. Nah, tetapi yang jadi aneh kenapa nggak dari awal kan? Tapi itu silakan saja, mungkin orang bisa jadi berbagai macam alasan. Apakah pada saat itu belum ada data-data yang mendukung sehingga belum bisa meyakinkan? Nah, saudara R ini diproses pada tingkat penyidikan di mana dia sudah menjadi tersangka, gitu. Sehingga muncul kan asumsinya macam-macam. Bahkan dicap sebagai pengkhianat oleh teman-temannya, gitu ya.
Tetapi yang sangat mencengangkan, saudara R ini berani pasang badan ya untuk memberikan keyakinan bagi teman-temannya yang awalnya menuduh bahwa itu ijazah palsu, dan dia akan memberikan satu klarifikasi dan juga siap pasang badan untuk menjelaskan kepada semua pihak. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia seakan tidak perlu menanggung malu ya di saat hari ini netizen ternyata banyak yang membincangnya gitu ya, banyak yang membincangkannya. Ya. Jadi dari sudut pandang hukum acara pidana sebetulnya, KUHP, apalagi ya, melalui KUHP yang baru saat ini yang mengedepankan prinsip restoratif justice gitu ya, ini dimungkinkan sah-sah saja gitu. Jadi berarti ini sah, masuknya sah, Ya. tetapi itu kembali lagi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan berarti ya. Ya, jadi syarat untuk mengajukan upaya pemulihan hak-hak atau keadilan itu titik beratnya sebetulnya ada di pihak korban ya. Yang dalam hal ini adalah Bapak Jokowi gitu. Apakah beliau menerima atau tidak gitu, terhadap ajuan dari upaya perdamaian yang diajukan oleh saudara R ini gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi menerima, bisa jadi prosesnya bisa berhenti gitu. Nah, konon katanya hari ini sedang dalam proses pengajuan kan di tingkat kepolisian atau penyidik. Nah, tinggal nanti apakah Pak Jokowinya akan menerima ataupun tidak, itu akan sangat bergantung pada beliau gitu ya, apakah mau ataupun tidak. Berarti kira-kira. itu kan baru satu orang ya yang menyatakan menarik atas tuduhannya. Ya. Nah, kalau dua orang lain itu tetap maju ya. Sampai saat ini kita amati yang lainnya masih tetap melakukan upaya tidak mengajukan upaya restoratif justice ya, itu terhadap ini. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah sedang mengajukan upaya gugatan terhadap Undang-Undang ITE kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua kalinya kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi dalam polemik ijazah palsu ini yang kita lihat di dalam upaya penyidikan di tengah-tengah seperti ini, saudara R menarik tuduhannya secara tiba-tiba. Nah, menurut Kang Eki sendiri, ini ada apa? Pasti ada suatu tanda tanya yang sangat Ya, besar gitu bagi kita. ya kalau asumsi netizen kan macam-macam ya. Kalau asumsi netizen, entah itu misalnya Kan sebelumnya dia sangat vokal sangat vokal ya. Ya, betul. Dalam Bahkan pembicaraan. meyakinkan publik kan dengan metode riset dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa lihat di beberapa tayangan televisi kan, antara yang pihak yang pro dan kontra beradu segala macam. Ya, orang akhirnya seakan mencibir gitu ya, memunculkan berbagai macam praduga gitu. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh pihak korban? Apakah itu misalnya baik itu diintimidasi atau misalkan diberikan kompensasi dan lain sebagainya. Asumsi itu macam-macam. Nah, sampai kemarin yang buat netizen tercengang juga pasca bertemu dengan Wapres yang itu notabene adalah anaknya Pak Jokowi gitu ya, kemudian dikasih parcel kan gitu. Hanya dengan parcel kemudian selesai kan, seakan begitu. Tapi Oleh-oleh. ya oleh itu sampai jadi meme yang luar biasa di tingkat netizen. Nah, kita tidak tahu ya apa yang terjadi di belakang layar gitu ya. Tapi yang jelas bahwa yang nampak di hadapan kita ternyata saudara R ini mengajukan permohonan maaf terhadap korban, dalam ini Pak Jokowi, sampai datangkan ke Solo ya. Sampai datang ke Solo dan bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum. Nah, itu kan masih bias juga. Maksudnya apakah diserahkan itu berarti dimaafkan? Masih Akan bumerang berarti dicabut? ya? Ya, belum pasti juga. Belum pasti. Nah, itu.
Jadi ya intinya kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua. Ya, sampai seakan mungkin dari sudut pandang apa ya, politik atau strategis, seakan yang tadinya kawan kemudian sekarang jadi lawan, jadi bertengkar dengan kawan sendiri, kan jadi lucu gitu ya. Tapi apapun itu, bahwa ini proses ini sudah berjalan, hukum memberikan ruang sebetulnya kepada para pihak untuk mengajukan upaya restoratif justice. Artinya kalau misalkan Pak Jokowi setuju dengan tawaran RJ ini, maka perkara itu berhenti, gitu, tidak akan dilanjut. Kenapa? Karena perkara ini masuk dalam delik aduan. Artinya kalau delik aduan, ketika korbannya itu misalnya mencabut, maka otomatis perkara ini bisa berhenti, gitu. Nah, tinggal mau nggak Pak Jokowi? Ini kan kasus sudah lama, tahunan kan, hampir tahunan, digoreng terus-terusan, tiba-tiba sekarang harus memaafkan. Nah, tapi kembali lagi ke situasi kebatinan dari Pak Jokowi tersebut, apakah dia mau betul-betul memaafkan, menghentikan kasus ini, gitu ya, atau mau tetap lanjut, sekaligus untuk apa? Membuktikan apakah ijazah tersebut benar-benar asli ataupun palsu. Kan nanti dibuka juga di dalam proses persidangan, kan? Publik juga akan tahu nanti, apalagi kalau misalnya persidangannya itu di blow up oleh media misalnya, gitu. Jadi pada intinya kembali lagi pada pihak korbannya. Betul. Terkait saudara R sendiri yang meskipun sudah datang ke rumahnya Pak Jokowi. Nah, sejauh mana proses tindak pidana seperti ini? Pidana ya maksudnya? Pidana. Ketika di tengah jalan dia memohon permaaf, dia meminta maaf kepada saudara korban, apakah ada batasannya? Jadi nggak semenang-menang dicabut ya? Oh ya, itu kan ya. Kalau ini kan sifatnya imaterial ya, artinya kerugiannya bukan material ya. Beda dengan kasus misalnya pencurian, nyuri HP, misalkan harga HP berapa 5 juta, ya tinggal diganti misalkan dengan barang yang senilai atau misalkan dengan uang. Nah, dengan uang kemudian si korbannya memaafkan, sudah selesai. Tapi kalau ini kan imaterial, bahkan tak terhingga kan. Nah, tinggal permintaan Pak Jokowi apa nanti. Ya, selain ikhlas tadi ya, misalkan bisa saja menuntut misalkan Pak Jokowi itu dengan karena material. Nah, bisa saja. Bisa kalau material saya kira tidak ya. Paling misalnya seperti halnya misalkan menuntut saudara R ini untuk melakukan klarifikasi di beberapa media, gitu kan, kayak gitu, untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi sendiri ya, yang sudah berlangsung lama kan kasus ijazah palsu ini bergulir kan, gitu. Tahun-tahun. Ini juga akan menguatkan posisi Pak Jokowi sebetulnya dengan adanya upaya pencabutan ini. Setidak-tidaknya kawan Pak Jokowi nambah satu lah, gitu ya. Saudara R ini yang nanti akan bertempur juga dengan mantan kawan-kawannya itu, gitu. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi-nya menerima dengan kalau klarifikasi kan sudah tuh di beberapa media sudah berstatement memohon maaf, gitu ya, dan saya akan katanya pasang badan untuk berdebat, berargumentasi dengan lagi-lagi dengan argumentasi yang sama, hasil riset, gitu. Nah, hasil riset. Dan dia mengakui, bahkan dia sebetulnya berperang dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin misalkan orang yang sangat vokal tadinya tiba-tiba seperti kebalikannya, gitu. Tapi sekali lagi dari sudut pandang hukum, gitu ya, upaya ini masih sah-sah saja. Gitu. Nah, bagaimana dalam perkara seperti ini sistem restoratif justice ini berjalan dengan baik dan perkara ini dicabut? Ya, jadi ini akan tergantung pada 3 pihak pada akhirnya. Korban, tersangka, dan aparat penegak hukum. Nah, kalau ketiga pihak tersebut memiliki spirit yang sama, maka restoratif justice itu akan berjalan
secara efektif. Tapi lagi-lagi di lapangan ini tidak semudah yang kita bayangkan sebetulnya. Pihaknya mau, pelakunya mau, korbannya nggak mau. Gitu. Atau korbannya mau, pelakunya justru misalkan tidak sanggup untuk memenuhi keinginan daripada korban itu sendiri. Berarti harus semuanya sepakat ya. Betul. Terpenuhi. Pelaku atau tersangkanya mau, korbannya mau, jangan salah di lapangan ini muncul juga persoalan. Kadang-kadang APH-nya sendiri gitu yang seakan-akan menghambat proses RJ itu berlangsung. Ada beberapa kasus misalnya yang pernah saya temui misalnya. Orang sudah sepakat melakukan restoratif justice tetapi dengan alasan tidak ada persetujuan dari atasannya, penyidik atau misalkan penuntut, maka upaya restoratif justice itu menjadi terhambat. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah upaya restoratif justice yang sudah disepakati oleh pelaku maupun korban itu perlu persetujuan dari APH atau tidak? Kan ini pertanyaan yang harus dijawab. Gitu. Jangan sampai menjadi ruang untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh APH. Nah, ini juga harus dikontrol, dimonitor. Dan KUHAP hari ini harus menjawab itu. Tapi dalam aturannya bagaimana? Apakah harus ada persetujuan dari APH sendiri? Ya sebetulnya tidak perlu ya. Karena titik beratnya itu adalah sejauh mana korban itu menerima gitu ya, memaafkan, dan si pelaku ini memiliki kesanggupan dan menunjukkan kesanggupan untuk melakukan rehabilitasi terhadap hak-hak si korban. Mestinya nggak digantungkan pada setuju atau tidak setujunya dari APH itu sendiri gitu. Menurut saya seperti Jadi itu. APH juga tidak seenaknya ya. Betul. Justru APH lebih mementingkan kepribadian si korban sendiri itu ya. Betul. Dan Jadi dua belah pihak. jangan sampai hambatan prosedural semacam ini kemudian menghambat bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan substantif. Makanya spirit KUHAP baru itu mengikis gitu ya hambatan-hambatan ini agar kesepakatan yang sudah dibangun oleh korban maupun pelaku itu bisa imperatif atau mengikat terhadap APH itu sendiri. Gitu. Kalaupun ini maju prosesnya, maka proses tersebut harus bisa di-challenge, harus bisa dibatalkan gitu. Melalui mekanisme apa? Mekanisme pra-peradilan atau upaya yang lain. Nah, oke, Sobat ISB, dalam bincang hukum kita kali ini yang diwarnai dengan kasus ijazah palsu ya, dengan saudara R ya. Nah, dan juga perlu tahu kepada Sobat ISB bagaimana restoratif justice ini diterapkan di dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Kang Eki ya, supaya kita semua mengerti mengenai restoratif justice yang pada saat ini lebih dikedepankan, apalagi oleh KUHP baru ya. RJ itu lebih dikedepankan. Baik Sobat ISB, kita tutup podcast kali ini dengan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam bahagia.